Kados pundi pawartosipun panjenengan sedaya, mugi pari pinaringan bagas saras ugi kaberkahan dumugi Gusti Yesus ingkang murbeng dumati. Matur nuwun sanget kagem rencang-rencang sedaya ingkang sampun sesarengan wonten sumenika secara on time. Nah, sebelumnya ya, karena banyak yang roaming nih ya, bahasa apa yang Miss Ratna gunakan, kita coba deh kita mau lihat ada yang satu ini yang menyapa kita, teman-teman ya, dari sisi Erobo Kids. Silakan Miss, yang akan menyapa kita dalam berbagai bahasa. Halo, Nan Keisan, kelas Pawet D, K dari Aceh. Horas Mejuah-juah, Au Margoar Nicholas Dev Sitanggang kelas 4 D, Sian Tanobata. Halo, namo Ambo Excel, kelas 3B, Ambo dari Padang. Halo, namo Tutu Ryan, kelas 4A, Tutu dari Palembang. Halo, namanya Antoni, kelas 3E, Nyak dari Lampung. Halo, nama Ane Eben, kelas 3C, Ane dari Betawi. Sampurasung, Kurin, Abdi, Davian 4D, Abdi di Sunda. Nuwun sewu jeneng kulo akan Jaden, kelas 3A, kulo saking Jawa. Halo, nama Kaule Steven, kelas 3B, Kaule dari Madura. Yang akan yang beda, kelas 3B, yang saking Bali. Halo, nama ia Dana, kelas 3A. Ia dari Makassar. Halo, nama kita Jose, kelas Tatelu A. Kita dari Manado. Halo, nama saya Jaden Mafis, kelas 3E, saya dari Papua. Selamat datang di hari 2022. Oke, selamat datang di RD 2022. Kita sudah mendengarkan tadi ya sapaan dari teman-teman kalian dari sisi Erobo Kids dalam berbagai bahasa daerah. Nah, Miss Ratna tadi juga menyapa kalian memakai bahasa Jawa. Mungkin ada yang roaming nih. Aduh, Miss Ratna ini ngomong apa ya? Seperti benang ruwet nih. Nah, coba deh. Miss Ratna mau tes lagi nih, mau tes anak-anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tapi sebelumnya Miss Ratna ingatkan supaya kalian kamera on ya, supaya Miss Ratna dan Mister lainnya bisa melihat wajah cantik kalian, wajah ganteng kalian, serta semangat kalian untuk mengikuti RD 2022. Ya apa kabarnya? Api-api ta? Coba mana senyumnya? Kumaha damang? Kengkeng kabare? Agak kareba bajiji? Baji-bajiji? Hah? Ada yang masih bingung? Masih roaming? Oke deh. Ya, bukannya Kita Miss Ratna lanjutkan pakai bahasa lagi Jawa, ya. bukannya baju-baju P. Oke, kita lanjutkan lagi ya.
anak-anak kelas 1. Coba gerakan tangan kalian seperti Miss Ratna ini. Apa kabar grade 1? Untuk anak-anak kelas 2, berikan senyum yang paling manis. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Untuk anak-anak kelas 3, berikan thumbs kalian. How do you feel today? I'm great. Oke, thank you. Ya, kalau Miss Ratna menggunakan bahasa Indonesia, bahasa persatuan, kalian pasti mengerti. Bagaimana kabarnya? Pasti dijawab, baik-baik Miss, luar biasa. Nah, Miss Ratna akan menyapa beberapa tamu undangan dan prinsipal yang hadir bersama dengan kita. Selamat datang untuk Miss Cindy, untuk prinsipal, untuk parents, narasumber, dan tamu undangan yang bergabung bersama-sama dengan kita hari ini. Sugeng Rawuh, Bapak Ibu, matur nuwun sangat. Sebelumnya Miss juga mengucapkan nih untuk anak-anak yang sudah join tepat waktu, bahkan sebelum acara ini berlangsung ya, sudah ada di waiting room banyak sekali. Itu menunjukkan sikap antusias kalian, sikap menghargai kalian, dan Miss percaya bahwa kalian bisa membuat sesi Zoom ini dengan tertib dan menyenangkan. Karena apa? Karena kalian pasti ingat dengan etiket Zoom. So, ketika ada teman-teman yang performance, kalian bisa mengirimkan banyak applause, kalian bisa mengirimkan banyak smile, atau mengirimkan banyak cinta melalui reaction ya, dan kirimkan untuk teman-teman kalian sebagai bentuk dukungan kalian. Nah, anak-anak, hari ini ya, tema kita My Language, My Pride yang bertujuan mengenalkan kepada kita tentang budaya lokal, khususnya dalam hal bahasa daerah yang ada di Indonesia. Sekaligus mengajak kepada kita untuk mencintai bahasa daerah atau bahasa ibu yang kita miliki sebagai identitas diri dan melestarikannya. Siapa nih yang sudah melihat flyer di IG atau membaca Google Classroom kemarin dengan teliti? Ada yang berbeda loh, karena ada seseorang yang keren banget yang akan berbagi dengan kita tentang budaya dan bahasa. Ya, siapakah dia? Oh, sudah banyak yang recent, berarti sudah membaca Google Classroom-nya, sudah membaca flyer di IG dengan bagus ya, dengan tertib ya. Oke, tanpa berlama-lama. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mengundang nih seseorang yang spesial banget bersama Miss Mai. Kita akan temukan jawabannya dalam talk show dan Q&A session bersama Miss Mai. Silakan Miss Mai. Matur nuwun Diajeng Ratna. Suara saya jelas ya Miss Ratna ya? Jelas? Ya, jelas Miss. Oke. Saya mau menyapa anak-anak terlebih dahulu. Hello, good morning students. Hi grade 1, 1A, 1B, 1C, 1D. Hi grade 2. How are you today? Good? Okay. And grade 3, where are you grade 3? Wave your hands. Wave your hands, grade 3. Wow, today is so special. Why? Because we are celebrating our day. In this event, we also have our special guest. Who is the guest? Is he an actor? Is he good at sports? Does he like kids? Well, let's find out. Please welcome our special guest today, Mr. Timo Sinaman. Okay, Coach Timo, what's up? Halo, good morning everybody. Wah, terima kasih banyak saya diundang. SD yang luar biasa sekali nih, saya lihat tadi sudah luar biasa banget. Ya, tadi dari robotik kelas ya, yang buat itu tadi ya. Mantap banget. That's right. Yeah, thank you, job. Coach Timo, for attending Vita Elementary Art Day 2021 and 2022.
We are so honored to have you. Would you please tell us about yourself? Because the students are so curious about you. Well, yeah. So should I talk in English or should I talk in Bahasa or what? Well, English? it's up to you, Coach Timo. Okay. Yeah, boleh. Yeah, so my name is Timo Scheunemann. I'm called by the name Coach Timo because I'm a football coach. Di sini ada yang suka sepak bola nggak? Coba yang suka sepak bola. Ada yang Bye-bye suka dulu dong. main sepak bola? Wah, banyak juga nih, Coach. Iya, Coach Timo senang main bola dari kecil. Terus mainnya itu di sawah, mainnya sama orang-orang desa. Terus kalau pas ada layangan putus, stop dulu main bolanya. Baru ngejar layangan dulu, baru nanti lanjut lagi main bola. Wah, asik sekali. That was my childhood. I lived in Batu, in a village called Songgokerto. So I didn't live in a perumahan, ya, not in fancy perumahan. And I went to Indonesian school. Coach Timo, TK-nya TK Sang Timur Batu, SD-nya juga SDK Sang Timur Batu. So, well, the first 3 years I was homeschooled, kelas 1, kelas 2, kelas 3, and I hated it. Aku nggak suka. Karena apa? Disuruh belajar bahasa Jerman. Coach Timo disuruh ngomong bahasa Jerman, disuruh belajar sama mama papanya. Coach Timo suruh belajar bahasa Jerman. Coach Timo ini belajar bahasa Jerman, bukan jadi bahasa Inggris itu Coach Timo belajar. Bahasa Jerman Coach Timo belajar. Kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia, I didn't learn it, Miss May. That came naturally because my friends are Javanese. I went to Indonesian schools, everything, right? So it was different times. There were not many white people around, ya. Jadi dan kita tinggal di desa gitu. Jadi akhirnya harus belajar, justru belajarnya itu belajar bahasa Jerman karena papa mamanya saya dari Jerman. Nah, malah nggak bisa bahasa Jerman. Nah, Coach Timonya waktu kecil ingat tuh, aduh kok disuruh belajar bahasa Jerman, yang ngapain gitu loh. It's a far away country, no one speaks German here. For what? Gitu kan. Aduh, pusing. Terus akhirnya tapi boleh. Kelas 4 SD masuk ke SD biasa. Sang Timur Batu. Wah, Coach Timo so happy. Karena banyak teman, bisa ngomong bahasa Jawa, bisa ngomong bahasa Indonesia. Nggak usah mikir. Kalau ngomong bahasa Jerman, Coach Timo harus mikir. Sampai sekarang, Miss May, kalau saya ke Jerman, saya ngomong sama orang Jerman, langsung pertanyaan pertamanya itu, where are you from? Gitu. Karena aksennya bukan aksen orang Jerman. Jadi dikira ini orang mana gitu. Jadi saya harus jelasin terus. Iya, saya orang Jerman. Masa orang Jerman? Iya, tapi besarnya di Indonesia. Oh, gitu. Jadi dari situ mereka justru menghargai. Oh, berarti belajar ya bahasa Jerman ya. Oh iya, saya belajar bahasa Jerman. It takes a lot of effort. And I can understand you guys if you learn English and you don't really know why, or you learn Javanese and you don't know why. It's just like me when I learned German when I was little, right? Just your age, kelas 1 sampai kelas 3. Ngapain belajar bahasa Jerman? Tapi waktu itu Coach Timo nggak paham gitu, nggak ngerti. Tapi ternyata di masa mendatang, wah, sangat-sangat dibutuhkan karena bahasa is so important ya, Miss May. Gitu. So that's a long introduction from me, Miss May. Maaf. Nyuwun sewu. Oke. Wah, jadi anak-anak ternyata ini Coach Timo ini hebat ya. Pernah seperti dengan kalian juga waktu kecil suka bermain, bahkan suka bermain bola. Bermain bolanya ini spesial nih. Main bola di sawah. Wah, berarti kakinya sampai ini kena lumpurnya ya, Coach Timo. Oh, sampai lecet-lecet. Sampai lecet-lecet. Aduh. Terus lapangan bolanya di desa kami, adik-adik, tahu nggak? Coach Timo itu paling suka taktik. Wah,
ke Jerman belajar taktik kan sekarang Coach Timo pelatih bola, jadi lisensinya belajar ke Amerika, belajar ke Jerman. Paling senang Coach Timo tuh taktik. Kenapa? Dari kecil kita main di lapangan bolanya tuh gini, kelihatan nggak? Almost, what is it? 30 degrees? Ya, yang jago-jago matematika itu. Ini berapa ya? Berapa derajat kira-kira ya? Berapa? Itu miring sekali lapangannya gitu. Jadi, sudah lapangannya nggak bagus ya, terus miring lagi. Jadi harus mikir, Miss May. Kita harus mikir, ini first half kita play uphill, atau kita play ke bawah dulu ya gitu. Jadi ada taktikalnya sejak kecil udah mikir, lawannya nggak terbiasa, kita mainkan aja mereka, kita main babak pertama ke atas dulu, nanti babak kedua mereka udah capek, kita yang serang ke bawah gitu. So yeah, that was part of my childhood, lots of memories that way, but it all worked out for the best gitu. Kalau attitude kita bagus gitu. Jadi seperti tadi Coach Timo bilang, kalau misalnya attitude-nya Coach Timo jelek, aduh ngapain sih belajar bahasa Jerman ya, sampai sekarang Coach Timo nggak bisa ngomong bahasa Jerman. Malu dong, masa papa mamanya orang Jerman nggak bisa bahasa Jerman gitu. Ya, nah dari kecilnya suka bermain bola itulah justru akhirnya potensi Coach Timo semakin tergali sehingga bisa melatih sepak bola hingga sekarang ini ya Coach ya? Ya, ini fotonya juga saya lagi ngajarin si Brandon, anak saya, itu ngajarin taktik. Jadi di Instagram saya kadang-kadang pada saat saya ngajarin Brandon, saya mikir, ini kayaknya bisa membantu banyak orang juga sih. Jadi saya masukin di Instagram. Jadi biar sekalian pelatih-pelatih, pemain-pemain lain itu biar juga ikut ngerti taktik gitu, karena taktik itu sesuatu yang sulit ya, biasanya asal main gitu. Jadi saya nyoba ngajarin supaya tidak asal main gitu. Okay, Coach. So since if you have talents, keep improving your talents because you can also be blessed for the others. Okay, Coach Timo, let's continue. So, how long have you been living in Indonesia then? Yeah, since I was born, papa mama saya, our parents came to Indonesia when it was in the 50s. They met Sukarno, so the first president of Indonesia. So we're one of the oldest white families in Indonesia. Keluarga barat terlama di Indonesia. And out of the 5 children, 4 stayed in Indonesia. Out of my 5 siblings, we're 5 siblings. 4 of us stayed in Indonesia. Only my sister is living in Germany. So, yeah, we were born here. We went to Indonesian schools and everything. Yeah. Okay, since 50s. Oh, sampun dangu nggih. Ngapunten kula keceplosan iki. Coach Timo nuwun sewu. Bisa berbahasa Indonesia, nopo saged basa Jawi nggih? Saged to, mosok wong manggon nang Jawa ra iso cara Jawa. Ya apa? Wah, keren ya. Ya kudu iso to, kudu iso. Itu tadi kan juga ada siapa anak saya Brandon ya, anak saya Brandon. Saya selalu katakan sama Brandon, anak-anak Indo itu biasanya dianggap setengah-setengah gitu. Setengah Jerman, setengah Jawa gitu ya, atau setengah Indonesia gitu ya. Kalau saya ngomong sama dia, enggak, Brandon, kamu enggak setengah-setengah, kamu 1 tambah 1, 1 tambah 1 berapa? 2, bukan setengah-setengah, setengah ditambah setengah 1, enggak, kamu 1 ditambah 1, be fully German, be fully Indonesian. Jadi kamu akhirnya dapat sesuatu yang lebih ketimbang anak-anak lain gitu. Nah itu yang juga saya ingin katakan pada adik-adik semua di sini. Kalian harus bisa dong bahasa Jawa. Jadi harus jago bahasa Inggris, iya. Bahasa Indonesianya nggak boleh belepotan. Nggak boleh yang, harus bisa yang baku juga gitu loh. Bisa yang untuk sama teman-teman, tapi juga bisa yang formal. Halo, nama saya. Apa kabar semuanya? Saya akan menyampaikan sebuah, gitu kan, itu baku gitu. Terus jadi akhirnya kalian nanti 1 ya bahasa Jawa,
tambah 1 bahasa Indonesia, 2, ditambah 1 lagi bahasa Inggris, oh 3, kan luar biasa. Nah kalau kamu ngambil dikurangi lagi, oh males belajar bahasa Jawa, buat apa? Ketinggalan zaman. Wah ya 2 lagi, gitu loh. Nah jadi sama Miss May seperti yang saya katakan tadi, saya nggak ngerti waktu saya kecil itu bahwa bahasa Jerman itu penting nantinya buat saya. Padahal saya nggak tinggal di Jerman loh. But it's still something that I can use every day. That's something that's so valuable ya, sesuatu yang sangat-sangat penting. Bahasa itu super penting. Jadi sebisa mungkin, sebanyak mungkin, kayak tadi siapa tadi videonya tadi ya kita lihat tadi, yang di Kick Andy tadi. Oh ya, Gayatri. Gayatri. Nah, oke, tapi itu apa namanya agak ekstrim ya, menurut saya sedikit ekstrim gitu ya. Tapi kalau yang itu sesuatu yang luar biasa ya. Tapi intinya nggak perlu kita tahu 10 bahasa, enggak gitu, nggak perlu sih. Tapi makin apa sedikit bahasa tapi betul-betul bisa. Kalau saya tadi perhatikan Gayatrinya juga dalam bahasanya ada beberapa yang kurang, yang nggak 100% ya. Namanya tahu begitu banyak bahasa, akhirnya nggak 100%. Jadi kalau menurut saya mending 3-4 bahasa, tapi jadi bahasa Jawa, bahasa Indonesia kan, ditambah Inggris. Terus adik-adik mungkin ada yang latar belakangnya Chinese, atau yang latar belakangnya orang tuaku dulu datang dari Ambon, atau dari mana, dari Padang. Ya itu yang ditambah gitu. Jadi akhirnya bisa 4 bahasa gitu. Karena apa? Kalau misalnya latar belakangnya Indonesia Chinese, bahasa Chinese itu Mandarin gitu ya, itu penting banget nanti pada saat sudah besar, itu siapa tahu bisa dipakai gitu loh. Nah sama seperti saya dulu nggak ngerti bahasa Jerman itu penting nggak sih? Saya merasa waktu saya seumuran adik-adik nggak penting. Ternyata penting gitu. Jadi the important is attitude. Learn language guys. Learn. Nggak, itu sesuatu yang pasti bisa kalian gunakan di masa mendatang. Seperti itu. Oke, jadi anak-anak semangat ya belajar bahasanya. Dan untuk Coach Timo kita berikan reaction thumbs up yuk, yang menyemangati kita untuk tetap belajar bahasa. Yang kesusahan belajar, ayo pantang menyerah karena itu pasti berguna untuk kalian. Nah, Coach Timo ini sudah ada anak-anak yang mau bertanya sama Coach Timo. Oh ya, silakan. Oke. Monggo. Ya, tadi sempat terputus. Kita lanjutkan. Kalau begitu, anak-anak ini sudah ada yang mau bertanya, Coach Timo. Yang pertama dari grade 1. Kita panggil Jeremy from Bandi. Hai, Jeremy. Wih, Jeremy ganteng sekali, Jeremy. Looking so good, Jeremy. Oke, say hello to Coach Timo, Jeremy. Hai Coach Timo. Halo Jeremy, you look like a boss. I can see you in the future being like a boss. Hello, I'm Jeremy. How are you? Wah, luar biasa Jeremy. So what's your question, Jeremy? Selamat pagi Coach. Jeremy mau tanya. Pertama, sekarang ini Coach Timo bisa bahasa apa saja? Kedua, paling banyak bahasa apa yang dipakai sehari-hari dan mengapa? Okay, nice question. Right, very practical. Good. Okay, because of my background, ini ngomongnya bahasa Indonesia aja ya. Karena latar belakang saya, ya udah saya bisa bahasa Jerman. Itu sedikit banyak dipaksa sama orang tua gitu ya. Tapi tadi Coach Timo sudah cerita, akhirnya betul-betul saya bersyukur bisa bahasa Jerman. Karena memang bahasa itu pengaruhnya luar biasa, Jeremy. Bahasa itu bukan cuman bisa ngomong sama orang, tapi kamu jadi ngerti otaknya orang. Kamu jadi ngerti, oh dia tersinggung ini. Oh, kalau dia bikin joke, kamu jadi ngerti gitu. Oh, orang ini gini. Jadi bahasa itu apa ya? Window ya, jendela ke budaya. Itu pentingnya bahasa. Jadi bukan cuma untuk bisa komunikasi, tapi juga bisa jadi apa ya?
kita bisa meneropong masuk melihat ke budayanya orang masing-masing gitu. Kalau kita nggak tahu bahasanya dia, sulit gitu. Kita nggak bisa betul-betul mengenal orang ini gitu. So that's why knowing language is so important ya. Bahasa Jerman saya bisa karena orang tua kebetulan mama papa Jerman. Terus bahasa Indonesia namanya lahir di Indonesia ya kan, sekolah-sekolah Indonesia. Terus baru SMA kelas 1, kelas 2 SMA saya ke Jerman. Nah, di situ tiba-tiba harus bisa bahasa Jerman. Untung saya bisa bahasa Jerman kan. Nah, kuliahnya baru di Amerika. Setelah dari Amerika, kembali ke Indonesia. Untungnya saya bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa. Jadi kalau pas ngomong sama pemain-pemain yang dari desa-desa itu yang bahasa Indonesianya susah, pas saya kasih tahu apa gitu ya, mereka nggak ngerti. Tapi kalau dikasih tahu bahasa Jawa langsung ngerti. Disuruh misalnya, kamu ke kiri, ayo kamu agak ke kiri, jangan terlalu jauh keluar gitu loh, agak masuk gitu. Dia nggak paham. Kon mlebu apa ojo ado nang jopo kayak ngono, gak iso kan untuk bal kan kok gitu kan. Oh, langsung paham dia. Oh ya bis, dia langsung melakukan karena dia bisa bahasa Jawa lebih natural buat dia. Jadi Coach Timo bersyukur bisa bahasa Jawa. Terus yang keempat apa ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu Coach Timo belajarnya terlambat. Pada saat saya di SMA itu masih jelek bahasa Inggrisnya. Tapi terus saya kerja di kapal 1 tahun. Jadi orangnya tua Coach Timo itu bilang, nggak bisa, kamu harus bisa bahasa Inggris. Nggak boleh langsung kuliah. Waktu itu Coach Timo mikir mau kuliah di Indonesia atau di Jerman. Tapi kemudian setelah ke kapal setahun kerja keras di kapal. Orang tua nggak peduli mau kemana, negara mana, kerja apa, terserah. Pokoknya belajar bahasa Inggris. Nah, itu saya belajar bahasa Inggris, terus di kapal ketemu teman yang orang California, akhirnya saya kuliah di Amerika. Jadi dari proses itu bahasa Inggrisnya Coach Timo jadi bagus gitu. Jadi 4 bahasa. Kalau bahasa Spanyol sedikit. Gara-gara dulu sering main sama pemain dari Spanyol, dari Amerika Latin, dari Argentina gitu. Kalau pertanyaan keduanya, Jeremy, sehari-hari saya pakai bahasa paling banyak bahasa Indonesia. Kalau sama ibu rewang di rumah pakai bahasa Jawa. Buremu, ya apa, mangane apa dino iki? Gitu. Enak men buremu, panganane dino iki. Sampean kok jos tenan. Gitu kan. Jadi bisa menggunakan bahasa Jawa sama orang-orang yang lebih lebih nyaman berbahasa Jawa di sekitar kita. Oke, Jeremy, hopefully I passed the test. Good answer or not, Jeremy? Good answer or not so good? Good answer. Alright, thank you, Jeremy. Oke, terima kasih Jeremy. Jadi anak-anak, bahasa itu adalah alat untuk berkomunikasi. Maka kalau kita menguasai bahasa, selain bahasa Indonesia, kita juga bisa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang lain yang menggunakan bahasa tersebut, baik itu bahasa Jawa contohnya, atau bahasa Mandarin. Di sekolah anak-anak juga belajar bahasa Mandarin, Coach Timo. Mantap. Nah, siapa yang suka bahasa Mandarin? Dengan Lause ya belajarnya. Nah, kalau misalnya susah, terus pantang menyerah supaya bisa mendapatkan manfaat dari menguasai bahasa Mandarin. Nah, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya ya, Coach Timo. Ada kita panggil dari grade 2. Joy Lee from Tusi. Joy Lee. There you are. What do you want to ask to Coach Timo, Joy Lee? Mr. Timo, my name is Joy, representative from class 2C. Coach Timo, Joy boleh bertanya, di antara banyaknya bahasa di dunia, mengapa Coach Timo mau berbahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa? Bukannya lebih keren jika Coach berbahasa Inggris atau Jerman saja? Oke, wah pertanyaannya bagus sekali, Joyli. Ngomongnya juga pinter banget. Coach Timo sampai ikut-ikut. Gini, mantuk-mantuk ya, bahasa Jawanya mantuk-mantuk. Kalau nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu ya?
Oke, jadi Joyli, good question. Apa namanya? Karena berbahasa apapun juga itu akan super penting buat kita di masa mendatang kita gitu. Terus penting seperti tadi Coach Timo bilang, penting supaya kita bisa mengenal budaya di mana kita tinggal. Kalau kita nggak mengenal ini maaf, ada yang Yes. like to Bagaimana, control Coach? your camera. Ini approve, decline atau gimana nih? Oh, decline Maksudnya? aja, Coach. Oh, decline ya? Yes. Oh, sorry. Oke. Oke, jadi satu tentu saja untuk komunikasi. Kan kita nggak tahu kita bisa gunakan kapan, di mana, dengan siapa. We don't know what's in our future, Jolie. Like, we don't know the future. Jolie tahu nggak minggu depan akan bagaimana hidupnya Jolie? Kan hanya bisa prediksi ya. Oh, maybe I'm gonna go to school. Makanya di Alkitab kan dibilang, when we want to do something, we say, the Lord willing we do it. Karena kita nggak tahu masa mendatang. What we can do is prepare for it the best we can. Nah, kita nggak tahu kita akan akan menggunakan bahasa Mandarin atau enggak. Nanti walaupun misalnya keluar negeri, Joyli mau ke Australia misalnya, lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Tapi kan sedikit banyak pasti akan bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, pasti gitu. Jadi nggak bisa meninggalkan Jawa sama Indonesia ini karena kita tinggalnya di sini. Kalau Coach Timo tinggalnya di Puerto Rico misalnya, ya udah belajar bahasa Spanyol. Tapi karena Coach Timo tinggal di sini, ya harus bahasa Indonesia dan Jawa untuk bukan hanya komunikasi, tapi bisa memahami orang Jawa, orang Indonesia. Supaya Coach Timo nggak salah paham. Oh, kulturnya gini. Oh, cara pandangnya gini. Jokes-nya beda loh. Satu negara sama negara lain. Dulu Coach Timo waktu kuliah ke Amerika, sering loh kok gitu ya ngomongnya ya. Padahal dia bercanda. Karena bercandanya beda. Ya, setiap kultur itu beda. Makanya butuh pengetahuan bahasa supaya bisa lebih memahami manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Supaya kita hidupnya itu jadi enak gitu loh. Kalau kita tidak memahami orang di sekitar kita, kan berkelahi. Makanya harus saling paham. Gitu ya. Jolie, does that answer your question? Yes. Thank you, Jolie. You're welcome. You're so cute, Jolie. Oke, terima kasih. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi, Coach Timo. Kalau tadi sudah ada kelas 1, kelas 2, sekarang kelas 3, yang grade 3. Stacy from 3B. There you are, Stacy. Silakan bertanya kepada Coach Timo. Pagi, Coach. Selamat pagi. Menurut saya, belajar bahasa asing itu lumayan susah. Saya belajar bahasa Inggris dan bahasa Mandarin di sekolah, dan bahasa kesulitan karena tidak digunakan setiap hari. Coach Timo, penting tidak sih kita belajar bahasa asing? Kira-kira bahasa asing apa ya yang baik dan mudah untuk dipelajari? Oke, makasih Stacy. Wah, tegas sekali Stacy nih. So, tegas. Ya, itu kan mantep ngomongnya. Seneng Coach Timo dengernya. Stacy udah kelas 3 soalnya juga ya, sudah pinter, udah kelas 3. Oke, Stacy, belajar bahasa itu seperti belajar apapun. Di awal pasti akan sulit. It's like a snowball, okay? It's like a snowball effect. At first, it's small, and then it rolls very slowly down the hill. Ya, pelan-pelan bola saljunya itu turun. Makin lama makin besar, makin cepat. Artinya apa? Maksudnya apa? Coach Timo ngomong apa ini? I'm not talking in the riddles, okay? I'll explain. So, awalnya itu pasti sulit, pelan dan kecil. Tapi lama-lama jadi tambah besar, tambah cepat. Nah, itu sama. Misalnya mau belajar sepak bola.
Awalnya susah, bolanya lepas terus, mendal, nendang, kita mau nendang ke sana, bolanya ke sana, gitu kan. Tapi lama-lama kalau kita lakukan terus-menerus, we repeat and we stay on it, right? We stay on it, we don't give up, right? We keep working on it, then we'll get better, a little bit better. A little bit better. And then guess what? It becomes easier. Semakin lama akan semakin gampang. Nah, masalahnya di awal yang paling sulit. Makanya banyak sekali orang, ya murid, apalagi yang masih muda-muda seperti kalian, males wis, enggak wis. Itu. Because number one, it's so hard in the beginning, especially. And number two, karena mungkin buat apa sih belajar ini gitu. Masa aku mau ngomong Mandarin sama engkong kutok gitu. Kan enggak, nanti mungkin Stacy akan jalan-jalan ke China. Enak bisa ngomong. Mungkin ada orang-orang dari China mau bikin bisnis di Indonesia. Stacy-nya enak bisa ngomong sama mereka. Jadi nggak tahu ke depannya akan digunakan seperti apa. Makanya sekarang harus, ya itu tadi, yang penting fight. Yang penting jangan give up. At first, anything that we do is hard, but and then it becomes easier, and at the same time, more fun. Jadi kalau misalnya main basket ya, belajar basket awalnya, bolanya nggak masuk-masuk. Akhirnya bolanya masuk, pelan-pelan masuk gitu. Terus aku sudah bisa bikin trik, aku sudah bisa bikin ini, aku sudah bisa lompat gini. Akhirnya jadi lebih senang, ayo main basket lagi gitu. Paham ya Stacy ya? So, stay on course, and know, yes, in the beginning it's hard. Keep going. Nah, terus trik apa lagi? Secara trik ini ya, trik praktis ya. Dari apa yang Coach Timo lakukan dulu ya. Saya belajar bahasa itu awalnya pakai komik. Who likes comics here, guys? Who likes comics? Who likes comics? Can you put... Masih ada yang baca komik nggak? Zaman sekarang masih baca komik nggak, Miss May? Komik pasti banyak yang masih suka, Coach Timo. Boleh chat nggak? Boleh chat mereka paling suka. Boleh ya chat ya? Nggak bisa. Coba. Chat disabled ya? Nggak boleh. Nggak usah ya? Oke, nggak usah. Kalau gitu saya tanya Stacy aja deh. Stacy, what is your favorite comic? Cartoon. I like comics. You don't like it? Oh, nggak suka. Kalau Coach Timo. Siapa yang suka? Coba kasih reaction tik, centang. Itu Ray, suka tuh Ray. Sampai, sampai gini Ray. Sampai kurang tinggi Ray. Nggak kelihatan kamu Ray. Harus lebih tinggi lagi. Ray Alvaro, wah tinggi-tinggi. Suka ini. Mantap Ray. Kenzo juga. Itu juga Mario Amiibo. Kenzo. Ya wes, Kenzo bisa jawab nggak Kenzo? Paling suka apa? Paling suka komik saya adalah sepak bola. Loh, tapi komiknya apa? Oh, komiknya itu Spider-Man, Captain America, sama Avengers, sama Thanos. Oke, tapi kamu baca juga kan? Bukan hanya lihat filmnya kan? Dibaca juga nggak? Iya. Oh ya, mantap. Nah, kalau Coach Timo, Spider-Man. Oke, Kenzo, kita samanya di Spider-Man. Ya kan? Terus, apa namanya, saya paling suka Calvin and Hobbes. Wah, Calvin and Hobbes so funny. Such a naughty kid, Calvin. Aduh, pingin tak jewewer itu anak. Ya, lucu banget. He has a friend, a tiger. Tigernya itu hidup. Buat Calvinnya hidup, tapi buat orang lain yang enggak. It's just a stuffed animal. Tapi itu, wah, dalam banget. Dan bahasa Inggrisnya itu udah lumayan bagus tuh. Gitu. Jadi awal-awalnya saya kesulitan kalau Calvin and Hobbes. Lebih gampang Lucky Luke. Lucky Luke yang bisa nembak lebih cepat dari bayangannya itu loh. Cowboy. Iya kan? Nah, kalau kalian belajar kartun, whatever it is, ya whatever kartun, itu paling gampang belajarnya. Karena ada gambarnya kan. Gitu. Tapi jangan cuman baca kartun, terus ya wes, kalau nggak ngerti ya wes dilewati. Nggak, harus punya notebook. You need to have a little notebook, ya. Little notebook, and then you write the words down that you don't understand. Ini bahasa, ini kata-kata ini aku nggak paham nih. Ada kata-kata baru ini. Ya udah masukin
gitu, di list itu. Nanti lihat di Google artinya apa gitu. Terus nanti baca lagi kartunnya. Kan sekarang udah paham, kata-katanya udah paham. Sekarang dibaca lagi setelah tahu artinya apa gitu. So bukan cuman asal baca untuk senang-senang, tapi benar-benar untuk belajar bahasa gitu. Jadi dimudahkan karena ada gambar, dimudahkan karena lucu kan, kartun, ya kan, it's something you like gitu. Nah, baru setelah itu, if your level is higher, sudah lumayan, ya levelnya kamu berbahasa sudah lumayan, naik ke level ini, novel-novel yang untuk seumuran kamu aja, jangan yang untuk orang dewasa. Bahasa Inggris apa aja, buku aja apa aja gitu. And then like Stacy says, it's important to have someone that you talk to. And that's why it's important, for example, you and your friends at school to speak English gitu. Ada waktunya kalau di tempatnya Coach Timo ngajar, itu ada English Day. Nggak tahu Miss May ada English Day nggak di sekolah? Ya, dulu ada banyak program English waktu sebelum pandemi, Coach. Sekarang perlu di filter, tapi masih ada kegiatan baca buku bahasa Inggris bersama kalau waktunya English. Ya. Jadi ada apa misalnya ada hari-hari tertentu harus berbicara bahasa Inggris, misalnya seperti itu. Jadi itu kenapa? Karena untuk belajar bahasa memang perlu ngomong gitu ya. Ya, silakan. Oke, sudah cukup Stacy? Nah, say thank you sama Coach Timo. Thank you, Mister. Bye-bye. Oke, nah kita ke pertanyaan berikutnya. Masih ada kelas 1 lagi yang mau bertanya, Coach Timo. Fania 1A. Yuk, disampaikan pertanyaannya ke Coach Timo. Silakan, Fania. Oke. Sudah bisa? Ya. Coach Timo, Fania boleh tahu. 1. Apa yang bagus dari bahasa Indonesia dan bahasa Jawa dibandingkan dengan bahasa lainnya ya. 2. Kesulitan apa yang Coach Timo pernah alami ketika belajar bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya. Terima kasih Coach Timo. Terima kasih banyak Fania. Wah, rapi sekali Fania. Ya, rapi Fania. Harumnya sampai ke Coach Timo sini loh. Wow. Terus pakai baju anu lagi. Bisa lihat nggak? Agak mundur nggak Fania? Aku pengen lihat itu dari Minangkabau ya. Dari mana Fania? Baju tradisional mana? Dari Jawa. Dari Jawa. betul. Oh Jawa. Oh iya. Wah, luar Jawa Tengah, biasa. Coach. Oh Jawa Tengah, keren sekali. Mantep. Oke, so apa tadi? Apa yang saya sukai bahasa Indonesia, bahasa Jawa? Mudah loh. Ya. Jadi kalau bahasa Jawa itu ekspresif. Terus apa maksudnya kita ngomong lo gitu. Kan bisa lo. Bisa lo. Ya. Lo. Ya. Jadi atau kita ngomong bahasa Inggris. It's very amazing. Wah, ya kan ngomongnya harus gitu. Kalau bahasa Jawa, api. Selesai. Api jadi api. Wes, selesai wes. Ya kan ditambah u depannya, i-nya dipanjangin. Jadi I love it because it's expressive gitu ya. Terus bahasa Indonesia itu mudah. Karena apa? Nggak ada tense-tense-nya itu loh. Kemarin saya ke toko. Besok saya ke toko. Kalau bahasa Inggris kan, yesterday I went to the store. Tomorrow I'm going to the store. Berubah ya tense-nya ya. Kalau kan harus dipelajari, ribet gitu. Kalau bahasa Indonesia gampang. Ya, tapi susahnya ini kalau saya ngomongin orang
luar ya kalau pas belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sering dicampur sama bahasa Jawa. Akhirnya orang luar negeri bingung loh, ini bahasa Indonesia atau bahasa Jawa gitu. Terus mereka juga bingung sama sufiks prefix itu loh. Fania tahu tak prefix sufiks itu? Nggak ngerti. Misalnya, Belum tahu. nggak misalnya ya, kata, perkataan, terus kata-kata, berkata. Waduh, nah itu yang bikin bingung, Fania, untuk orang kalau belajar bahasa Indonesia. Menggunakannya itu kapan, yang kayak gitu-gitu. Oke, Fania, so smart. Thank you very much. Oke, terima kasih Thank you, Fania. Coach Timo. Matur nuwun. Sami-sami. Matur nuwun ya. Nah, masih ada 2 penanya lagi, anak-anak. Yuk tetap fokus yuk, duduknya duduk tegak. Pastikan kalian di depan kamera ya. Yuk fokus lagi. Masih ada lagi pertanyaan dari grade 2. Kita panggil Gwen from 2A. Gwen. Nah, you are. Silakan Gwen. Hai Coach Timo. Halo. Ada 2 pertanyaan yang mau Gwen tanyakan kepada Coach Timo. Yang pertama, bisakah Coach Timo memberikan cara kepada Gwen dan teman-teman untuk tidak mudah menyerah jika mengalami kesulitan dalam belajar bahasa asing? Yang kedua, saat ini apakah ada bahasa lain yang ingin Coach Timo pelajari? Mengapa memilih bahasa itu? Terima kasih, Coach Timo. Sama-sama Georgina. Wah, keren namanya. Georgina, Gwen, Kanaya, Sebastian. Untung berhenti di situ, nggak lanjut. Kalau lanjut nanti screen-nya nggak cukup nanti. Georgina, nice name, really cool. Georgina, Coach Timo belajar Spanyol, tapi kurang motivasi karena nggak banyak orang Spanyol di sini kan gitu. Kalau dulu Coach Timo belajar Spanyol karena banyak pemain-pemain bola yang dari Chile, dari Argentina. Jadi supaya enak ngomongnya di lapangan, Coach Timo belajar bahasa Spanyol gitu. Tapi kalau sekarang enggak. Nah, itu berhubungan dengan pertanyaan pertamanya Georgina, gimana caranya supaya tidak give up ya pada saat belajar bahasa. Ya kita harus paham, kita belajar bahasa ini penting loh gitu. Pasti nanti akan digunakan gitu. So goal oriented. If you have a goal in your mind, you're gonna do the work. For example, Georgina pengen dapat nilai A. Ya pasti Georgina kerjanya ya PR-nya nggak ngawur. Wah, betul-betul dikerjakan dengan seksama, ya kan? Nah, kalau itu karena Georgina pengen dapat A gitu. So if you have a goal, you can achieve it gitu. Jadi Georgina harus dan teman-teman mikir, aku pengen bisa bahasa Mandarin, pokoknya harus bisa gitu. Ya udah. Gitu. Jadi kemauan ya, goal oriented. Have a goal gitu. Jangan cuman belajar bahasa itu setengah-setengah gitu. Ya, and know that you are gonna use it. Javanese is important. Walaupun nanti Georgina nggak tinggal di Indonesia sekalipun, tetap masih membutuhkan bahasa Jawa. Percaya sama Coach Timo. Ya, itu it's something like I said before. Jangan dikurangi. Georgina udah bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Inggris. Terus ketambahan lagi Mandarin. Nah, kalau sekarang itu sudah 4. Wow, luar biasa sekali. Kalau dikurangi 1 kan tinggal 3. Dikurangi 1 lagi bahasa Jawa, lo kan tinggal 2. Right? And if we look at it in terms of money, you're poor, lebih poor kan, mau punya 4 atau punya 2. Kan kita milih punya 4 gitu. Ya. Oke, Georgina. Thank you very much for the question. Ya, semangat ya Gwen dalam belajar. Nah, sekarang satu lagi pertanyaan, the last but not least, let's call Nathan from T3E. Nathan, where are you? Ah, there you are.
Okay, Nathan, time is yours. Good morning, Coach. Good morning, I'd Nathan. like to ask a problem. Mhm. Wait, first. At home, my family uses English for our daily communication. That Okay. makes me easy to speak English rather than Bahasa. Mhm. This makes me difficult to understand the lesson when the teachers at school speak in Bahasa. Okay. My question is it important for me to still learn Indonesian? One day, I might study abroad though. Thank you, Coach Timo. Yes, very good, Nathan. Very good. That's sort of what I said before. Since you asked in English, I'm going to answer you in English. Okay, Nathan? Very good English, by the way. So that's a great plus that you have. That's one. Okay. If you look at Coach Timo's calculation before, you have one, a very good one, because your English, Coach Timo can tell, is very good, is solid. Okay. So now you got to work on the other one. So you don't just stand as one. So you don't keep only one skill of language. Then you add Indonesian and you have to be really good at it. So you have two. And then get good at Bahasa Jawa. Then you have three. So it's the opposite for you. For some other kids, maybe they start with Bahasa Indonesia and Bahasa Jawa, right? So they already have one or two, right? And then now they're working on their English. For you, it's the other way. You are starting out really good with your English. Now you are adding Indonesian, but it's the same principle. You need as many languages as possible. Number one, you need to be as good as possible in the languages that you speak. Not setengah-setengah gitu ya, Nathan ya. Not like wishy-washy kind of, but really be an expert at it. And number three, you should know the language definitely where you live. And you live in Indonesia now, right? Even, like I said, Georgina, before, even if you then go on to another country, you don't know. There are going to be Indonesian people there, or you might have business with Indonesian people here. So you will always need Indonesian. And guess what? Some of your workers, hopefully you'll be a boss and you have a factory. Some of your workers will speak Javanese. Some of your workers will speak Indonesian, right? And some of your business partners or your workers speak Mandarin or English. And so you don't know which one you're gonna really, really need. But I'm telling you, language, you can never bet wrong on language. You should really get good at as many languages as you can, especially Indonesian Javanese, because you live in Indonesia, more specifically in Java gitu loh. So with you, Nathan, it's the opposite, but it's the same principle. You know what I'm trying to say? For other people, they're learning English. For you, it's the other way around. You're learning Indonesian, but get good at it, because it's important. Thank you, Nathan. Okay, thank you, Nathan. And that was the last question, Coach Timo. Thank you so much for your sharing, for the encouragement, for many value things that we have learned today. Nah, sebagai penutup, bolehkah Coach Timo memberikan pesan-pesan penting yang harus anak-anak ingat dari pembicaraan kita hari ini, Coach? Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya untuk semua pihak, orang tua, adik-adik, guru-guru, kepala sekolah. Terima kasih banyak. Coach Timo sudah diundang. Coach Timo pesan, number one, guys, language is important, especially your own. Okay, you can always add languages, but don't forget your own. Jangan sampai lupa bahasamu sendiri, ya. Karena kalau bahasamu kamu tidak kenal dengan baik, tidak kamu kuasai dengan baik, guess what? Budayanya kamu akan juga hilang. Karena itu setali tiga uang gitu. Jadi terkait. Makanya bahasa ini harus dijaga supaya budaya kita tetap
terjaga. Kenapa budaya dan bahasa begitu penting? Karena itu jati diri. It's who we are. It makes us special. It makes us know who we belong to. Jadi berhubungan dengan kepercayaan diri. Ya, I know who I am gitu. Nah, kalau misalnya kamu nggak ngerti bahasamu, nggak ngerti budayamu, you're gonna be confused. Akhirnya nggak percaya diri. And number 2, you will be ahead of other people if you know other languages. Seperti tadi, Brandon itu 1+1, bukan setengah plus setengah. Brandon itu 2. Gitu. Kalau Nathan tadi sudah bisa bahasa Inggris, ditambah lagi sekarang belajar bahasa Indonesia, terus nanti belajar bahasa Jawa, 3, belajar bahasa Mandarin, 4. Wow. Gitu. Jadi, and then number 3, what I want to tell you guys is that it's always hard in the beginning. Pasti susah di awal. Jadi, pastikan kalian paham, ini belajar bahasa itu penting loh, gitu. Pasti akan aku gunakan ini. Jadi kalian memotivasi diri kalian sendiri gitu. Dari awal tahu bahwa ini akan berat. Tapi dengan waktu akan mudah, ya. So I think that's what the Bible also teaches, that we should give our best, right? And that we should appreciate what God has given us. And part of that is where we are born. Is the culture that we are in. So if we want to serve other people, if we want to understand other people, we need to know their language and their culture. Harus. Ya. Jadi untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik, bisa mengasihi orang yang dengan baik di sekitar kita, kita harus paham kultur mereka, dan itu kita lakukan melalui bahasa. Gitu. Ya. Dan ya, kalau kalian tahu cerita di Alkitab tentang talenta, ya, yang ada yang dikasih talenta berapa? 5, 3, 1. God wants us to do the most with our talents. Tuhan mau kita menggunakan atau melakukan yang terbaik dengan talenta-talenta yang sudah Tuhan kasih kepada kita, gitu. Ya, jadi kalau kita serius dalam belajar, termasuk belajar bahasa, itu kita memuliakan Tuhan. Seperti itu, Miss May. Thank you. Oke, terima kasih Coach Timo. Nah, anak-anak, demikian dengan berakhirnya pemberian pesan-pesan dari Coach Timo, maka berakhir juga sesi kita untuk dengan Coach Timo. Kita berikan reaction heart dong untuk Coach Timo. Berikan banyak hati untuk Coach Timo. Gini bisa. Sarangi ke Korean ya, Korean style. Yeah. Aduh, Korean terima kasih style. Atas waktunya ya, Coach Timo. Sama-sama, matur suwun sanget. Oke, nah Miss Mai kembalikan lagi ke Diajeng Ratna. Diajeng Ratna, sumonggo. Oke, matur suwun Miss Mai. Nah, anak-anak, kita sangat bersyukur ya, kita kedatangan Coach Timo yang berbagi pengalaman dan nasihat yang berharga bagi kita semua. Kita diingatkan sekali lagi ya untuk mencintai budaya dan bahasa daerah kita. Kita boleh belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, dan apapun. Itu penting sebab bahasa adalah jendela kita untuk belajar budaya. Namun kita diingatkan sekali lagi untuk kita tidak melupakan identitas kita sebagai anak Indonesia. Serta jangan lupa untuk kita belajar bahasa daerah kita masing-masing. Kenapa? Karena jika bahasa daerah kita tidak kita gunakan, maka bahasa daerah itu lama-kelamaan akan punah. So, bangga menjadi anak Indonesia, bangga berbahasa Indonesia, bangga berbahasa daerah, dan bersyukur Tuhan menganugerahkan kita tanah air yang indah dan kaya budaya. Bersama Miss Grace dan Novan yang akan mengiring kita melalui keragaman budaya yang tersebar dari Sabang dan Merauke. Kita akan mengikuti perjalanan mereka. Novan, kalau dari penjelasan Coach Timo dan penjelasan dari gurumu tadi, menurut Novan,
sekaya apa sih negara Indonesia kita ini? Kalau mendengar mereka, negara Indonesia ini kayak akan budaya dan bahasa ya, Nek? Saya jadi penasaran, budaya dan bahasa apa saja sih yang ada di Indonesia ini, Nek? Oh, betul sekali. Nenek memiliki beberapa teman yang berasal dari berbagai macam suku, daerah yang ada di Indonesia. Mungkin mereka bisa membantu kita untuk menjelaskan keragaman budaya yang mereka miliki dengan menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Coba kamu dengarkan ya. Wah, asik, Nek. Saya mau. Halo semua, beta nama Raymond. Kamu tahu kalau katong negara Indonesia ini ada banyak suku, dari banyak pulau, dari Sabang sampai Merauke. Dan kamu tahu gak sih, kalau di setiap suku tuh banyak budaya dan bahasa yang sama. Tanggal harta itu, budaya dan bahasa, katong gampang cari tamang. Katong bisa berteman dengan siapa sah, biar katong bisa belajar dari teman-teman yang pun lebih dengan ciri khas sendiri-sendiri. Sekarang beta mau kasih tips cara berteman para katong semua. 1. Kamu orang ingat baik-baik, kalau katong boleh kasih beda-beda suku, agama. Dari Ambon, beta juga berteman dengan orang-orang dari Batak, Banjar, Bali, Jawa, Madura, Papua, Toraja, dan banyak lain. Katong mesti baku kenal, baku masuk, lain bantu lain. Kalau ada salah satu dari katong susah, katong mesti bantu. Nanti kamu baku dapat dari beta pun teman-teman nih. 2. Tagal katong nih, anai titik manis.
katong mesti ingat apa yang firman Tuhan bilang waktu katong berteman. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33, ajar katong supaya katong sing ilang jalan. Dan katong mesti pilih dan sing gampang dapat pengaruh dari teman-teman yang terbaik. Kalau sing teman yang terbaik itu akan bikin rusak katong, kalau yang baik dalam katong diri. Jangan katong jadi sama dendong, tapi katong mesti jadi terang pada semua orang. Akan pun contoh, beta sing mau isap rokok, karena itu bisa bikin rusak beta pun badang yang tiap manis suka kasih per beta. Biar beta pun teman-teman semua jago isap rokok, dendong paling suka suruh beta isap rokok, tapi beta tolak mentah-mentah. Beta juga kasih ingat dong, bahaya isap rokok. Makanya di kamu orang umur nih yang masih muda nih, ada teman-teman yang sing jujur, yang paling bikin tugas, itu kelakuan yang terbaik. Kalau kamu tahu itu sing baik, kamu pasti ingat kamu tamang. Ingatan nih, kalau tamang yang baik, pasti dong sing bawa katong perbikin yang terbaik. Mar, dong barani pertegur dan kasih, dong, tolong dong tamang, par berubah jadi lebih baik. Tiap manis, cinta katong semua. Halo para siswa, kula Mai saking Ngayogyakarta. Menawi sampun kagungan kathah kanca, kinten-kinten menapa nggih ingkang badhe ditindakaken sesarengan nalika kepanggih? Leres kados sekar kala wau, tentu para siswa badhe dolanan. Dolanan sareng kanca tentunipun ngremenaken sanget. Nanging ampun dolanan gawe mawon amargi saged ndamel obesitas utawi ngganggu kesarasan mripat.
Dinten menika kita badhe pitepangan dolanan jaman rumiyin ingkang dipun sebat dam-daman utawi bas-basan utawi macanan. Dolanan menika saking tlatah Jawa. Senadyan prasaja nanging dolanan menika saged ngegulang bab jujur, ngatur strategi, ladi kecermatan, saha kados pundi ngrumaosi lan ngakeni kesagedan tiyang sanes. Samenika kula badhe ngandharaken cara dolananipun. Nindakaken suten langkung rumiyin. Pemain sepisan lampah setunggal pindah majeng utawi dateng arah sanes. Pemain kepindo nglampahaken sami. Pemain pareng sami-sami ngawonaken kanthi cara nglompati bidak lawan. Bidak ingkang sampun dilompati kawon lan kedah medal arena. Pemain pareng damel strategi kemenangan. Upami pemain A sengaja damel bidakipun dipun kawonaken pemain B. Nanging bilih pemain B boten purun utawi kesupen nyingkiraken bidak kasebat, mila pemain B kenging dam. Pemain B badhe pikantuk hukuman saking pemain A. Pemain A ugi angsal nglampahaken bidakipun malih. Bilih wonten bidak ingkang sampun dugi puncak saderengipun dolanan bibar, mila bidak kasebat dipun nyataken dados raja. Bidak raja kagungan keistimewaan kagem lampah ping pinten-pinten asal jumlahipun ganjil. Pemain dipun nyatakan menang kasil nelasaken bidak lawan. Nah, menika wau dolanan dam-daman utawi bas-basan utawi macanan ingkang seru sanget lan kadang damel jantungan. Dolanan boten kedah awis. Dolanan ugi saged dipun damel piyambak. Menawi dolanan kalian konco, ampun kesupen kedah sportif ugi jujur supados kagungan kathah konco. Salajengipun kita badhe besiar dhateng pundi malih nggih? Wah, wonten Intan konco kula. Monggo kita timbali. Halo Intan. Pia-pia solanasa. Wah, merasa si paling mana? Pasti maru ale. Napa taruh nih? Lenduna di meto lapitan dan nak kali itu sangat ku Intan di Meto Raya Sulawesi Selatan. Ternyata ia tok kasih rimpunan dan nyaman na ya kemaningo. Bisa juga ya kemenani. Panimui alat musik batu magelu. Yate negara Indonesia taruh budaya tarianna nasi melongan pole opi. Salah satunya bisa ngatari kipas pakarena. Yate pagelu dio mai daerah Goa Sulawesi Selatan. Yate tarian pakarena menceritakan kasyukuran Todino solato tumampana situru lan lalan katuana. Biasanya di Pugau 5 saya laku itu pia Pak Gelu na pada tulis sini sak kipas di mana dan kaya gerakan Susito membuka unula darun tete susi siklus kaduan na Tolino tadi raike tu gerakan na.
gerakan tari kipas Pakarena. Totemo dan Solata lan tampilkan kreasi gerakan tari kipas Pakarena lan bentuk modern dance. Tati Romi.
pian pada dengarin penjelasan Intan tentang paparenan. Unda hendak melanjutkan perjalanan ini hari. Kita barusan itihin penampilan para bubuhan CCA gitar. Bagus bujur lah. Tahulah pian pada cuurnya gitar. Aslinya gitar kada ada di Indonesia. Padahal kada terarti alat musik seperti kada ada di Indonesia. Kita pada jua baisi Sasando dari Pulau Rote, NTT, Gondang Hasapi dari Tapanuli, Sumatera Utara, ukulele dari Maluku, sapet dari Kalimantan Timur, dan masih berbukan lainnya. Ada juga alat musik hantam kayak gamelan dari Jawa, Bali, dan Kalimantan, tifa dari Maluku dan Papua, serta kolintang dari Minahasa, Sulawesi Utara. Dengarinnya itu nah, dari ulun nyaman lihatin itu, apalagi dikawali sama makanan khas daerahnya. Pasti berhemat, gahak aku balik ke pian pada. Mantap betul. Kalau kita berpadir tentang makanan tradisional, pian pada suka yang mana? Coba pian nangguhi beberapa makanan daerah yang pian bakal itihin. Gimana? Bujur kada yang pian nangguhi? Nengkaya lagu Ampar-Ampar Pisang yang pian barusan dengerin, ini lagu dari Banjar Jua. Ampar pisang, pisangku belum masak, masak gigi diurung bari-bari, masak gigi diurung bari-bari. Pak mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Nang mana batis kutung, dikit tipi dawang, nang mana batis kutung, dikit tipi. Ini lagu berkesar. Kalau ada di zaman bahula, sampai sekarang orang Banjar kada kawa, kada bahurungi makanannya dari pisang. Pian kalau dengerin ini lagu, bujuran tahu bang Pian, kalau Pian harus cintai makanan daerah. Jangan Pian berpilihan kalau hendak berbatas. Kalau bukan Pian pada, kada ada yang melestarikannya bang. Harus bijak pian pada kalau hendak berbatas, karena makanan itu diberi sama Tuhan. Ayo kita berjanji bahwa membayar kawin besar ini. Lalu kita hendak berlayar kemana ya? Horas, Au Raisa, Halak Batak Doal, Sian Sumatera Utara. Molohita mamikir hon si panganon tradisional, godang nian si panganon siang hutan asing di Indonesia on. Au martaringot do tubuna pasogit.
husonang doro haku, hundul-hundul di eper-eper di jabu, dohot mangalang lapet, dohot minum tes. Molo udara di eper ni jabu, labo. Nah, molo hamu tahe, adong do bona pasogit muna, di dia do di pangan hamu si panganon tradisional muna, molo di jabu, molo hita martaringot tu jabu dohot bona pasogit, pastina di ganup-ganup huta asing-asing do bentukna. Nah, bereng hamu do foto jabu adat Bataon. Guar jabuna jabu bolon, manang jabu gorga. Maropat suhi dohot tarup jabuna topa sian ijo. Didingna sian topas. Dipusuk ditarup ni jabuna dia pehondo hulun ni horbo. Sahirara partanda hadumaon jolma na adong di bagasi. Sonari naing hupatari dahon ma tapilan piga-piga jabu adat dongan hamuna sian CCA virtual Lego. Adong do hamuna naobotosa goar dohot sian dia asal ni jabu adat on. Nah, alas sonari adong pandemi COVID on, ngapasti sudesian hita dang boy bebas haruar sian jabu. Marsiajar pesian juk, mar minggu manang karejo pe adong do sian jabu. Alai lo pe sude taulahon sian jabu unang lupa hita mangulahon nauli na denggan dohot keluarga tabe. Pandemi on unang gabe mambain hita gabe jolma na malas mangulahon siulahon tabe. Hita ikon mangulahon nauli na denggan Tuhan muliaon ni Tuhan. Dungo au, mar WhatsApp au, mar YouTube au, mar Netflix au. Setahun Holland di jabu, motor gunung marabu, nyamu babor tibion, lo jado mar maskeron, molopat jupang dongan, sabui marsida hopan, manoton bola peda, tabo sonariso, adong na remengso, ngona bodari, mar libur mar dalan niakan na jugul, atong do di jabu mar kare jo hutul. Unang madele ikon adong do dalan, boy do susang ngoluan salma hitamangan, marsiha holongan, marusi gom-goman. Unang madele
Wow, keren sekali ya, Nek, budaya dan bahasa yang dimiliki Indonesia. Wah, benar sekali Novan. Penjelasan tadi membuat kita semakin bangga terhadap negara kita. Kita memiliki keragaman, seperti ada permainan, makanan tradisional, rumah adat, tarian, lagu daerah, dan bahkan bahasa daerahnya. Nah, Bapak Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa kita jangan merasa rendah diri, karena bangsa kita adalah bangsa yang besar dan kaya. Jangan mau kalah dengan bangsa lain. Karena itu, kita harus mengenalkan keragaman budaya Indonesia ke seluruh dunia. Contohnya, kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, kita harus menggunakan bahasa tersebut dengan baik dan benar. Kalau kita mempelajari alat musik dan tarian daerah, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Wah, keren. Saya jadi bangga menjadi anak Indonesia. Oh ya, saya pernah melihat Bapak Jokowi memimpin upacara atau datang ke daerah-daerah dengan menggunakan pakaian daerah dari Indonesia. Berarti ini juga mengenalkan keragaman budaya Indonesia ke seluruh dunia ya, Nek. Saya pernah melihat Bapak Jokowi menyapa dengan bahasa Jawa, pripun kabare, ke seluruh penduduk Indonesia dan dunia waktu memperingati Hari Bahasa Ibu secara internasional tahun lalu. Wah, pinter Kuele. Rupanya kamu masih ingat ya? Benar sekali, kita harus mencontoh Pak Jokowi dalam menggunakan dan melestarikan budaya bangsa, khususnya bahasa ibu atau bahasa daerah. Di negara-negara lain, bahasa Indonesia sudah dipelajari dalam sekolah-sekolah dan universitas-universitas yang terkenal di sana loh, Novan. Nah, pesan nenek, kamu boleh saja bisa berbahasa Inggris ataupun belajar bahasa-bahasa yang lainnya, seperti Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea. Namun, bahasa Indonesia dan bahasa daerah jangan dilupakan ya, supaya keterampilan dan kemampuan bahasamu juga akan menjadi lebih banyak. Kalau saya dapat menguasai berbagai bahasa daerah di Indonesia, apakah itu berarti saya juga akan memiliki banyak teman dari berbagai daerah ya, Nek? Ya, tentu saja. Asik, saya senang dapat belajar lebih banyak tentang Indonesia hari ini, Nek. Terima kasih untuk pesan Nenek, Coach Timo, dan teman-teman Nenek tadi. Ayo teman-teman, banggalah dengan Indonesia. Yuk sama-sama untuk dapat menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia atau bahasa daerah dengan baik dan benar ya. Karena bahasamu adalah dirimu dan bangsamu. Oke, thank you Miss Grace dan Novan yang sudah mengajak kita mengelilingi Nusantara. Sebuah nasihat yang menarik ya, bahasamu adalah dirimu dan bangsamu. Dari Maluku ke Jawa Tengah, dari Toraja, Banjar ke Sumatera, sungguh indah budaya Indonesia dan kujaga sepanjang masa. Untuk semua pengisi acara, big applause for you all. Thanks God for your amazing talent. Setiap performance yang ditampilkan tidak lepas dari kerja keras kita semuanya. Miss dan Mister yang mengajar CCA, Miss dan Mister yang mendukung kalian, anak-anak yang pantang menyerah, serta papa mama yang berdiri di belakang kalian mendukung kalian untuk maju mengalahkan kesulitan. Nah, anak-anak selanjutnya
kita akan menyaksikan sebuah video kilas balik kegiatan spesial program dan beberapa video menarik lainnya. So, stay focused and here you are.
lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih sumber kehidupan. Mengajari kami saling mengasihi. Mengajari kami saling mengampuni. Mengajari kami saling memberi. Kasih-Mu Tuhan putus tiada batasnya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan puisi saya. Matur nuwun. Aku tresno adikku. Adikku sing lucu, lak tak kudo ora tau mecucu. Koncoku dolanan sak pendino. Sumehmu nggarai tambah tresno. Aku seneng ngajari kowe. Kowe seneng nggodhoi aku. Nutuk-nutuk koyok banteng. Dongaku Gusti Yesus berkahi. Aku lan kowe akur selawase. Matur nuwun adikku. Aku cinta adikku. Adikku yang lucu, kalau aku goda tidak pernah bermuka malu. Temanku bermain sehari-hari. Kamu suka tersenyum, membikin aku tambah cinta. Aku suka mengajari kamu. Kamu suka menggoda aku. Menutuk seperti banteng. Doaku Tuhan Yesus memberkati. Aku dan kamu rukun selamanya. Terima kasih adikku. Halo semuanya, nama saya Syarokwen Wibowo dari kelas 3E. Hari ini saya akan menceritakan tentang kasih mama. Saya akan menceritakan dalam bahasa Kupang. Judul cerita saya adalah Betapung Mama, Betapung Malaikat. Betapung Mama nama Else. Betapung Mama dari Kupang NTT. Beta tak lalu senang karena Tuhan kasih beta satu orang mama yang selalu sayang beta dan selalu perhatian. Beta masih ingat, waktu Cici beta sakit, mama sampai tidur 2 malam jaga beta, sampai mata babangka. Mama selalu kasih semangat kalau beta taku atau son bisa. Mama selalu jadi beta guru di rumah. Mama ajar beta pelajaran dan berdoa. Mama juga selalu dengar botolku cerita setiap hari. Padahal beta tahu mama capek. Kalau beta dan beta pun kakak sedih, mama juga yang buat botol senyum like. Setiap hari mama masak botolku makanan kesukaan. Beta selalu bersyukur dengan Tuhan dapat mama. Beta berdoa supaya tete manisnya jaga terus beko mama biar sehat dan terus sama-sama dekotok. Terima kasih sudah mendengarkan beta pencerita. Tuhan Yesus memberkati. Wah, senang sekali ya. Hari ini bisa belajar banyak bahasa yang ada di Indonesia. Sheryl, wow, ternyata kamu bisa bahasa apa itu Kupang ya dengan bagus banget ya. Fania juga, aduh Miss Debbie hari ini rasanya kaya banget ya mendengar dan bisa menikmati ya acara ini ya. Selama ini kita mendengar dan bicara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin ya. Ternyata kamu semua punya bahasa daerah yang keren-keren gitu ya. Siapa yang senang bisa mendengar guru-guru kita tadi bicara bahasa daerahnya masing-masing? Ada Mr. siapa itu? Siapa yuk? Iya, Mr. Raymond, ada Mr. Chandra,
ada Miss Mai, ada siapa lagi itu? Miss Raisa, ya. Miss Debbie yakin di antara kamu pasti ada yang bisa bahasa daerahnya tadi seperti Cheryl gitu ya. Ada yang dari Bali juga Dewa kalau Miss Debbie nggak salah ingat ya. Ada yang pasti bisa bahasa Batak, Ambon dan yang lainnya. Keren ya bahasa daerah kita ya. Bener? Coba hancurkan jempol. Sampai orang bule loh seperti Coach Timo itu dan bule-bule lainnya itu senang loh belajar bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Jawa. Tadi Coach Timo bahasa Jawanya tuh keren banget ya. Miss Debbie kalah nih kalau bisa kalau misalnya berbahasa Jawa sama Coach Timo. Padahal Coach Timo itu orang apa? Orang siapa yo? Siapa yang tahu tadi? Harusnya Coach Timo tuh orang dari mana tuh? Bangsa apa? Siapa yang tahu? Iya. Dari Jerman. Iya, dari Jerman ya. Tapi dia bangga dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa juga. Nah, artinya apa? Setiap bahasa itu apa? Indah dan berharga. Bahasa itu menunjukkan apa sih? Identitas kebangsaan kita juga ya. Jadi meskipun kita lancar berbahasa Inggris, tidak menjadikan kita ini orang Inggris. Ya, lancar berbahasa Jerman seperti Coach Timo, kalau kita loh ya, misalnya bisa bahasa Jerman itu lancar sekali seperti Coach Timo. Ini ada akan bikin orang Jerman. Orang tetap orang Indonesia. Ini Miss Debbie pakai bahasa apa ini ya? Coba tebak ini ya. Ya jadi lancar berbahasa Jerman seperti Coach Timo itu kalau kitanya tidak akan membuat kita jadi orang Jerman. Kita tetap orang Indonesia. Ya. Orang Inggris, bule, orang Jerman, ya, orang Korea, Indonesia itu sama semua berharganya dan indah. Kalau Tuhan sudah memberikan kepada bangsa Indonesia beraneka ragam bahasa dan budaya yang sangat indah, mari Jo lestarikan. Mari Jo orang jaga, jangan sampai hilang. Mari kita lestarikan. Mari kita jaga ya, jangan sampai budaya yang indah itu hilang. Itu kekayaan dan harta kita. Itu adalah kekayaan dan harta kita. Setuju? Oke, sampai ketemu ya di AD tahun depan. Kita akan belajar lagi sesuatu yang baru. God bless. Thank you, Miss Debbie, yang sudah mengingatkan kita sekali lagi untuk bangga dengan identitas kita sebagai anak Indonesia yang menggunakan bahasa daerah dan menggunakan bahasa Indonesia. Sebelum kita reses, kita akan beraktivitas bersama nanti ya di kelas masing-masing ya. Jadi jangan lupa untuk join menggunakan ID kelas masing-masing. Untuk anak-anak kelas 1 dan kelas 2, kalian akan masuk lagi di jam 10.50. Dan untuk anak-anak kelas 3 akan masuk lagi di jam 10.40. Selanjutnya masih ada 2 video lagi yang akan kita saksikan bersama-sama ya. Kemanapun kita pergi, ada satu tempat yang melekat di hati, yang membuat kita rindu untuk kembali. Tempat itu adalah Tanah Air Indonesia. Bersama Choir Advance, kita saksikan bersama performance mereka dengan lagu Tanah Airku. Jaga
Di rumah aja, 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 jangan kemana-mana, di rumah aja. Bagai bahasa. Oh apa tuh? Oh apa tuh? Oh apa tuh? Di rumah saya. Nagen riak motor. Tuma pola batu. Biar di rumah saya. Di rumah juga. Ini mau banua. Ilai katuka. Ribanua. Bondo bawa diri lain. Jio bola. Ribalak mako. Di sapu kali. Belejo karumah maan, karumah maanmu, di rumah aja lah, di rumah ini, di mana kino, di rumah Jawa, ke rumah Jawa, Melayu mah rumah aja di rumah, Melayu mah kibolan nih, Imawe, ya di rumah aja. Imawe, ya di rumah. Yang ngomong we ora? Corona di luar, hati-hati be. Di Imawe, ya di rumah aja. Bunga melati ada 8, belinya di pasar Keputaran. Tunjukkan bakat dan talenta kalian di acara Art Day tahun depan. Monggo sedoyo kita riset. Bye bye everyone. Bye bye.